Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 3C ingin memberikan penjelasan mengenai upaya mencapai ketahanan pangan. Daftar anggota dari kelompok ketahanan pangan kelas 3C, kelompok 4. Pertama ada Feldazra Musyarofa dengan NIM 4444230047, Yosefin Elizabeth 4444230051, Maria Putriana 4444230116, Adia Pranika 4444230117, Kate Sanur 4444230118. Upaya untuk mencapai ketahanan pangan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, meningkatkan nilai tukar bagi petani dan nelayan. Bulog dan Dolog memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga pangan. Dengan stabilisasi harga ini, diharapkan harga pangan tidak turun di bawah harga dasar atau floor price sehingga melindungi petani dan tidak naik terlalu tinggi atau ceiling price agar konsumen berpendapatan rendah tidak dirugikan. Kedua, ada meningkatkan ketersediaan lahan pertanian. Pemerintah pusat dan daerah harus melaksanakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan. Implementasi ini memerlukan aturan daerah yang menetapkan secara jelas lahan-lahan pertanian yang tidak boleh dialihkan fungsinya. Setiap kabupaten dan kota sebaiknya memperbarui tata ruangnya dengan menetapkan luas lahan pertanian, terutama yang memiliki irigasi teknis yang harus dilindungi. Peraturan ini juga harus mencangkup sanksi tegas bagi para pelanggar. Selanjutnya untuk langkah ketiga yaitu adalah peningkatan kualitas SDM di bidang pertanian. Peningkatan kualitas SDM di bidang pertanian ini dianggap perlu dikarenakan karena adanya peningkatan pendidikan di bidang pertanian melalui jalur formal seperti sekolah, SD, SMP, SMA ataupun kuliah maupun non formal seperti pelatihan, penyuluhan dan lain-lain dapat meningkatkan taraf pertanian pada Indonesia. Pemerintah perlu menghidupkan kembali sekolah-sekolah pertanian di tingkat menengah dan menjamin lulusannya mendapat pekerjaan yang layak sesuai dengan bidangnya. Berikut ini merupakan contoh-contoh untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang pertanian. Itu di sini ada pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah maupun TNI, lalu ada pengembangan teknologi yang digunakan untuk mewadahi para petani agar dapat memaksimalkan pertanian. Lalu ada olahan-olahan yang produk-produknya difasilitasi oleh pemerintah. Langkah keempat yaitu merevitalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Program revitalisasi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan sudah ada dan aturannya sudah dilaksanakan. Yang dibutuhkan sekarang adalah pelaksanaan yang lebih serius dan konsisten di lapangan agar tujuan program ini tercapai. Karena setiap tempat itu mempunyai keunggulan masing-masing sehingga perlu adanya revitalisasi atau tempat yang benar-benar dibutuhkan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan, bukan menyatu maupun kehutanan dibabat semua untuk pertanian ataupun perkebunan. Berikut ini merupakan salah satu contoh-contoh bagaimana merevitalisasi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan maupun kehutanan. Untuk pertanian sendiri ditempatkan pada wilayah-wilayah yang memungkinkan untuk bertani, sedangkan perkebunan biasanya dilakukan di wilayah-wilayah pegunungan yang memungkinkan untuk perkebunan ada. Lalu untuk peternakan difasilitasi sendiri dan dijaga peternakannya. Lalu kehutanan yang jangan untuk dibabat untuk walaupun untuk perumahan maupun pertanian maupun perkebunan. Yang kelima adalah dengan menerapkan teknologi. Penerapan teknologi ini di sektor pertanian sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan kebutuhan pangan yang terus meningkat. Salah satu teknologi yang membantu mengatasi masalah tersebut adalah irigasi tetes, yang merupakan sistem penyiraman di mana air diberikan langsung ke akar tanaman dalam jumlah yang tepat. Teknologi ini memungkinkan penggunaan air secara lebih efisien, terutama untuk di daerah dengan ketersediaan air yang terbatas. Selain itu, teknologi ini juga mampu meningkatkan hasil pertanian karena tanaman mendapatkan suplai air secara konsisten sesuai kebutuhannya. Dan tidak hanya dalam hal penyiraman, sensor tanah juga berperan penting dalam memantau kondisi kelembapan serta kandungan nutrisi tanah secara real time, sehingga petani dapat memperoleh data akurat terkait kondisi tanah yang dapat memudahkan mereka dalam mengambil keputusan seperti kapan waktu terbaik untuk penyiraman atau pemupukan. Drone pertanian juga semakin banyak digunakan untuk memantau kondisi tanaman dari udara. Dengan teknologi ini, petani dapat mendeteksi potensi masalah seperti serangan hama atau penyakit sejak dini, sehingga langkah pencegahan atau penanggulangan bisa dilakukan lebih cepat. Namun, teknologi ini seringkali memerlukan biaya yang tidak kecil, serta pengetahuan dan keterampilan tambahan untuk mengoperasikannya. Oleh karena itu, pendampingan bagi petani menjadi sangat penting. Program pendampingan seperti KKN memungkinkan petani, khususnya yang berada di daerah pedesaan, untuk mendapatkan pengetahuan dan dukungan teknis yang diperlukan agar teknologi ini dapat digunakan dengan baik dan berkelanjutan. Selain teknologi, peningkatan produksi pertanian juga memerlukan langkah-langkah yang inovatif, terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan degradasi lahan. Salah satu langkah tersebut adalah dengan menggunakan benih unggul yang tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Contohnya adalah Impari 32, benih padi yang dirancang untuk tahan terhadap hama serta fluktuasi cuaca, sehingga cocok digunakan di berbagai daerah yang rawan terhadap perubahan iklim.
Penggunaan benih unggul ini dapat meningkatkan produktivitas lahan dan memberikan ketahanan terhadap serangan hama yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil panen. Selain benih unggul, praktek pertanian organik dan agroforestry juga semakin banyak digunakan petani sebagai bagian dari sistem pertanian berkelanjutan. Pertanian organik tidak hanya mengurangi penggunaan bahan kimia, tetapi juga membantu menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang. Selain itu, agroforestry ini digunakan untuk menanam tanaman pangan bersamaan dengan tanaman pohon atau tanaman keras lainnya. Sistem ini membantu mencegah erosi, meningkatkan kesuburan tanah, dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil secara ekologis. Dalam sektor perikanan, teknologi bioflok telah memberikan solusi juga untuk meningkatkan produksi ikan di lahan yang terbatas. Sistem ini memanfaatkan mikroorganisme yang secara alami mengurai limbah organik dalam kolam, sehingga kualitas air tetap terjaga tanpa harus sering mengganti air kolam. Dengan cara ini, peternak dapat memelihara lebih banyak ikan dalam satu kolam kecil, sehingga meningkatkan hasil produksi secara signifikan. Teknologi seperti bioflok ini sangat efektif, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan lahan dan sumber daya air. Dengan kombinasi teknologi yang tepat ini, kita dapat meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia secara berkelanjutan, sehingga memastikan kebutuhan pangan generasi saat ini dan masa depan terpenuhi. Yang ketujuh, diverifikasi pangan. Pangan lokal seringkali mengandung nutrisi penting bagi tubuh, seperti vitamin, mineral, serat, dan antioksidan. Upaya memperkenalkan kembali serta memberdayakan tanaman pangan lokal yang mulai terlupakan dapat membantu melestarikan keanekaragaman hayati. Mendorong diverifikasi konsumsi pangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal, seperti contohnya di Banten, yang bisa menggunakan talas bening sebagai sumber karbohidrat alternatif pengganti nasi. Di sini ada beberapa contoh gerakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat guna diverifikasi pangan, yang dimana hal tersebut dapat mendorong atau mengajak masyarakat untuk mengonsumsi beragam sumber makanan selain beras atau gandum, sehingga mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan pokok. Yang kedelapan, pembangunan infrastruktur irigasi. Pembangunan irigasi dapat dilakukan melalui pembangunan saluran, pendistribusian air sungai, dan pengolahan air bekas pakai. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan dan banjir, mengendalikan banjir saat musim hujan, menjamin ketersediaan air irigasi selama musim kemarau, serta meningkatkan mata pencaharian masyarakat. Yang kesembilan, yaitu kolaborasi antar sektor. Kolaborasi antar sektor dapat menjadi upaya untuk ketahanan pangan Indonesia yang berkelanjutan, yaitu salah satunya dengan melakukan pendirian pusat penelitian serta pembangunan bersama untuk uji coba teknologi pertanian terbaru. Yang kedua, bisa juga investasi swasta dalam infrastruktur pertanian seperti irigasi dan mekanisasi. Yang ketiga, bisa juga dilakukan pemberian intensif dan pelatihan petani oleh pemerintah untuk menciptakan praktik pertanian yang lebih baik. Lalu yang keempat, bisa juga dilakukan pendirian kemitraan koperasi antara petani serta perusahaan swasta untuk pemasaran dan distribusi hasil pertanian. Berikut adalah contoh upaya yang dilakukan untuk ketahanan pangan di Indonesia yang berkelanjutan. Seperti di berita berikut, yaitu kolaborasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan Desa Gading Kulon dan Universitas Islam Malang dalam gerakan pangan murah. Dalam berita berikut ini, diketahui bahwa diadakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 4 September 2024 bersama Desa Gading Kulon dan Universitas Islam Malang untuk meluncurkan inisiatif berupa inovatif Gerakan Pangan Murah. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi masalah ketahanan pangan dan aksesibilitas pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Melalui kolaborasi tersebut, ketiga pihak berkomitmen untuk menyuplai pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau atau murah, serta memastikan keberkelanjutan program tersebut dalam jangka panjang. Dengan diadakannya kegiatan tersebut, maka dapat dijadikan sebagai upaya untuk ketahanan pangan di Indonesia secara berkelanjutan. Yang ke-10, yaitu perbaikan sistem penyimpanan dan pengelolaan pasca panen. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kerugian hasil panen, serta meningkatkan efisiensi hasil panen. Pemerintahan dan petani menerapkan teknologi penyimpanan canggih serta metode pengelolaan pasca panen. Langkah tersebut sangat penting untuk mempertahankan kualitas serta jumlah pangan yang dihasilkan dan meminimalkan dari pemborosan atau kerusakan. Berikut ini adalah contoh-contoh upaya yang bisa dilakukan. Terdapat berita inovasi teknologi penanganan pasca panen untuk berkelanjutan pertanian. Di dalam berita tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, melakukan revolusi mesin pemanenan otomatis, sehingga proses panen dapat lebih cepat dan mudah. Yang kedua, adaptasi petani terhadap perubahan teknologi. Adaptasi petani ini dapat memudahkan dalam penggunaan teknologi terbaru. Yang ketiga, sistem penyimpanan terkini untuk produk pertanian. Yang keempat, penerapan teknologi dingin dalam rantai pasok pangan. Yang kelima, sensor cerdas untuk deteksi dini kerusakan produk, sehingga produk yang rusak dapat diketahui sejak awal. Yang keenam, ada teknologi pemantauan kualitas produk pertanian. Lalu yang ketujuh, ada aplikasi mobile dalam pelacakan dan pemantauan pengiriman, sehingga bahan pangan yang ada di perjalanan dapat diketahui kondisi dan letaknya. Lalu ada juga teknologi pemrosesan panas yang ramah lingkungan agar tidak merusak lingkungan sekitar. Yang terakhir, ada juga energi terbarukan dalam proses pengelolaan produk pertanian. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.